Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan 10. Kita akan membahas tentang matriks ya. Matriks ini sendiri sepertinya sudah sangat familiar ya dengan kalian. Jadi di sini kita hanya mereview sedikit dan beberapa materi tambahan di dalam matriks yang akan kita jelaskan sama-sama. Nah, untuk pengertian matriks itu sendiri, matriks itu bisa dikatakan sekumpulan bilangan. Ya, jadi ada sekumpulan bilangan yang membentuk baris dan kolom atau disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, untuk bilangan-bilangan tersebut, bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks itu dinamakan sebagai elemen atau komponen. Jadi kalau kita membahas elemennya apa, berarti bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks. Kemudian penamaan sebuah matriks biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi kita gunakan biasanya huruf besar untuk penamaan sebuah matriks ya. Kemudian di sini banyak baris X. Nah, ordo matriks atau ukuran matriks itu maksudnya adalah banyaknya baris dan kolom dalam sebuah matriks ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ordonya berapa atau ukurannya berapa, berarti matriksnya adalah 3 kali 4, seperti itu ya. Kemudian, nah contoh, ini contoh untuk sebuah matriks ya. Penamaan sebuah matriks kita menggunakan A atau huruf kapital, huruf besar, A untuk penamaan sebuah matriksnya. Kemudian di dalam matriks ini dia terdapat komponen atau elemennya, yaitu berupa bilangan-bilangan yang ini. Nah, di sini pada matriks yang ini, matriks A, dia terdiri dari 3 baris, yaitu di bagian sini, ya, 3 baris, kemudian 4 kolom yang ini, ya. Jadi ini barisnya terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Ya, kalau kita nyatakan bisa ditulis menjadi matriks A berordo 3 dikali 4, artinya barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 4, dan bisa kita tulis seperti ini, A 3 kali 4, seperti itu. Kemudian, nah, di sini ada jenis-jenis dari matriks ya. Untuk yang pertama ada yang namanya matriks nol. Matriks nol ini adalah semua elemennya itu bernilai 0 ya. Jadi kalau ada sebuah matriks yang nilainya 0 semua, itu maksudnya jenisnya adalah matriks 0. Kemudian ada lagi yang namanya matriks bujur sangkar. Jadi matriks bujur sangkar ini adalah di mana ukuran dari sebuah matriks ini nilai baris dan kolomnya itu sama, atau banyaknya jumlah kolom dan baris itu adalah sama ya. Jadi bisa kita nyatakan sebagai matriks yang bujur sangkar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau matriks A barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai matriks bujur sangkar, atau misalnya yang ini yang B ya. Barisnya 3, kolomnya 3. Yang ini barisnya 4, kolomnya juga 4 gitu. Jadi ukuran baris dan kolomnya itu sama. Kemudian untuk jenis matriks yang lain ada yang namanya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini turunan dari matriks bujur sangkar, tetapi untuk bentuk diagonalnya itu susunan angkanya dia membentuk garis seperti ini ya, garis diagonal. Misalnya di A, diagonalnya adalah 1, 5 ya. Dia merupakan matriks yang bujur sangkar di mana jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolomnya. Atau matriks B misalnya. Di sini jumlah barisnya dengan kolom itu sama, kita katakan sebagai bujur sangkar, tetapi elemennya itu membentuk diagonal seperti ini. Nah, sisanya selain diagonal itu nilainya adalah 0 gitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian jenis yang lain ada yang namanya matriks skalar. Nah, ini juga kalau skalar ini dia lanjutan atau turunan dari matriks yang diagonal. Kalau yang diagonal tadi susunan angkanya boleh berbeda-beda, tetapi kalau yang skalar ini elemennya itu sama ya, atau angkanya sama. Misalnya di sini matriks A 2, dia membentuk diagonal tapi nilainya sama. Yang B ini sama-sama 3, dia membentuk diagonal. Kemudian yang C dia juga sama diagonal,
nilainya sama-sama 4. Kemudian ada lagi matriks identitas. Kalau matriks identitas ini, dia bagian dari matriks yang skalar, tapi nilainya hanya 1. Ya. Nilainya atau bentuk diagonalnya adalah 1. Nah, seperti ini. Ini matriks identitas namanya. Kemudian ada yang namanya matriks segitiga atas. Jadi ini salah satu dari matriks bujur sangkar, tapi nilainya atau angkanya itu dia membentuk segitiga ke atas seperti ini, ya. Nah, misalnya ini A 1 2 2. Nah, ini kan membentuk segitiga atas ya. Atau contoh yang B atau contoh yang C. Nah, ini dia membentuk segitiga atas. Nah, kalau ada segitiga atas berarti ada juga yang namanya matriks segitiga bawah. Nah, seperti ini. Jadi dia salah satu bagian dari matriks bujur sangkar, tetapi nilainya atau elemen utamanya itu dia membentuk segitiga ke bawah. Seperti ini. Ya. Kemudian, nah operasi pada matriks ya. Jadi ada juga selain di himpunan kemarin ada operasi-operasi himpunan, di matriks juga ada operasi-operasinya. Nah, di sini ada, kita coba dulu untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi dua buah matriks itu bisa kita lakukan operasi, baik itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada syarat-syarat tertentu bagaimana cara kita melakukan pengoperasian. Syaratnya adalah dia harus jumlah ordonya harus sama, ya. Matriks A dengan matriks B itu ukurannya atau ordonya harus sama. Jadi contoh di sini, kalau misalnya di sini barisnya atau ukurannya itu 3-3, ya berarti yang B ini juga harus ukurannya 3-3. Nah, itu syarat utama. Kalau untuk penjumlahan, kita tinggal menambahkan pasangan dari setiap baris atau kolom ya. Jadi misalnya yang ini. Nah, A misalnya ini ya. A11 ini bisa kita tambahkan dengan B11. Kemudian A12 ini bisa kita tambahkan dengan B12. Atau AN bisa kita tambahkan dengan BN, begitu seterusnya gitu ya. Kemudian contoh, nah begitu juga dengan pengurangan ya. Tadi penjumlahan, pengurangan juga sama prosesnya. Contoh, nah di sini saya ada dua buah matriks di mana ordonya itu sama untuk dua buah matriks ini. Di sini ada 3 baris, 2 baris ya, 2 baris, 3 kolom. 2 baris, 3 kolom. Nah, begitu juga dengan B, ini harus sama ordonya. Jadi di sini 2 baris dan 3 kolom. Nah, kita lakukan pengoperasian untuk penjumlahan. Berarti kita tinggal tambahkan saja ya. Di sini 9 tambah 3, kemudian 2 tambah 6, 3 tambah 1, 4 tambah 2, 7 tambah 2, dengan 8 ditambah 0. Jadi hasilnya adalah, benar ya, 12, 8, 4, 6, 9 sama 8. Nah, ini hasilnya berarti untuk yang penjumlahan. Kalau pengurangan berarti tinggal kita kurangkan ya. Nah, ini 9 dikurang 3, ya kan 6. 2 dikurang 6, minus 4. 3 dikurang 1 itu 2. 4 kurang 2, 2. 7 kurang 2, 5. 8 kurang 0, 8. Nah, ini proses untuk matriks pengurangan. Kemudian operasi yang lain, ini bisa kita kalikan dengan yang namanya perkalian skalar ya. Jadi sebuah matriks itu kita bisa mengkalikan dengan nilai skalar. Contoh, untuk skalar kita notasikan dengan K. Berarti nilai K ini bisa kita kali dengan matriks. Nah, di sini diketahui matriks A ordonya adalah 2 untuk baris, kemudian 3 untuk kolom. Tentukan nilai dari 3A. Nah, 3 ini adalah nilai skalarnya. Alhamdulillah. 3 ini adalah nilai skalarnya. Berarti 3 ini harus kita kalikan dengan matriks A. Ya, kita kalikan dengan masing-masing nilai dari matriks. Nah, seperti ini. Berarti 3 dikali 9. 3 dikali 2.
3 dikali 3, 3 dikali 4, 3 dikali 7, kemudian 3 dikali 8. Nah, ini perkalian skalar. Jadi yang ini hasil dari 3A itu adalah 27, 6, 9, 12, 21, dan 24. Seperti itu. Kemudian kita ke perkalian. Sini. Nah, kalau yang tadi untuk perkalian matriks dengan skalar, sekarang yang dikalikan adalah matriks dengan matriksnya. Nah, di sini ada syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di mana untuk mengalikan sebuah matriks, kita harus lihat dulu baris dan kolom atau uppernya dari kedua buah matriks. Jadi, syaratnya adalah banyaknya baris A, ya, matriks dari baris A, itu sama dengan banyaknya kolom pada matriks B. Jadi nilainya harus sama dulu antara baris dengan kolom dari dua buah matriks ya. Baru bisa kita kalikan. Kalau tidak memenuhi berarti tidak bisa kita kalikan. Kita langsung ke contoh. Nah, misalnya di sini ya. Di sini ada dua buah matriks AB. Jadi AB ini kita harus lihat dulu apakah bisa kita kalikan atau tidak. Caranya kita melihat di sini. Jadi total untuk baris dari matriks A, misalnya di sini 3 ya, ada 3 buah. Nah, untuk kolomnya pada matriks B ini juga harus 3. Jadi tidak boleh berbeda. Gitu. Baru bisa kita proses atau kita kalikan. Kemudian ini proses mengalinya, kita langsung ke contoh. Nah, misalnya di sini. Sini ada dua buah matriks, matriks A dengan matriks B. Ya, kita lihat terlebih dahulu apakah dia bisa kita kalikan atau tidak. Kita lihat pada matriks A, jumlah barisnya itu ada, ini baris ya. Sini ada 2. Ada 2 ya. Kemudian kita lihat kolomnya. Sini jumlah nilai kolomnya itu juga 2. Nah, kalau 2 sama 2, berarti bisa kita kalikan. Gitu ya. Nah, sekarang. Berarti A dikali dengan B. Kita kalikan di sini 1. Kita kali dengan 5 yang ada di matriks B. Kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan 7. Nah, kemudian kita kalikan lagi 1 yang ini dikali dengan 6 ditambah dengan 2 dikali dengan 8. Gitu seterusnya ya. Kemudian 1 lagi 1 dikali dengan 9 ditambah dengan 2 dikali dengan 0. Gitu. Kemudian begitu juga seterusnya ya. Berarti di sini ada 2, 3, 4. Ini kita kalikan dengan 5, 7. Nah, karena dari awal ini sudah kita bikin formatnya, kita tinggal ngikutin aja. Jadi yang kita rubah hanya di bagian depannya, yaitu 3 di sini ganti. Dikali 5, ya kan? Ditambah 4 di sini. Dikali 7. Sini juga. Berarti di sini 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8. Kemudian di sini 3 dikali 9. Kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 0. Nah, gini hitungnya. Nah, tinggal kita kalikan ya. Ini kita kalikan. Kalau ini 5. Kemudian ini 14. Berarti kan kalau kita tambah 19. Kemudian yang ini 6. Yang ini 16, 32 ya. Ya. Kemudian ini 22 ya. Kok 32? Ini 6, 8, 16, 22. Kemudian ini 9,
ini 0, ini tinggal kalian tambahkan aja lah. Kemudian ini 15, ini 28 ya. Kemudian di sini 27 tambah dengan 0. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja nih. Ini ada pada slide selanjutnya. Nah, tinggal kita tambahkan keseluruhannya. Nah, hasilnya nanti yang ini. Tuh ya. Kalau kurang jelas, silahkan kalian ulang aja lah videonya. Kemudian operasi yang lain ada yang namanya pemangkatan matriks ya. Sini contohnya, jadi pemangkatan itu sama seperti pemangkatan biasa ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah matriks itu kita pangkatkan, berarti harus kita kalikan dengan nilai matriks itu sendiri. Ya, jadi dia mengalikan dengan diri sendiri. Misalnya di sini A pangkat 2 misalnya. Berarti A kita kalikan dengan A. Kemudian A pangkat 3 berarti bisa kita kalikan menjadi A kali A kali A atau A dikali A pangkat 2. Seperti itu. Contoh, di sini sudah ada contohnya. Nah, misalnya ini diketahui sebuah matriks elemennya adalah 3, minus 1, 2 dengan 5. Kita cari A pangkat 2, berarti harus kita kalikan dengan dirinya sendiri ya, A dikali A. Ini kita gunakan seperti proses untuk pengkalian matriks yang tadi. Kemudian ini kita dapatkan untuk A kuadratnya adalah 7 minus 8, 16 dengan 23. Tahap kedua di sini adalah A pangkat 3. Berarti hasil dari A pangkat 2 ini kita kalikan dengan matriks A ya, itu bisa. Ini. Nah, jadi hasil A2 tadi kita kalikan dengan nilai A atau matriks A ya. Kita kalikan dapat yang nilai A pangkat 3 yang ini. Kalau kita mau cari A pangkat 4, berarti A pangkat 3 kita kalikan dengan A. Nah, begitu seterusnya ya. Ini dapat yang A4-nya, yang ini. Untuk proses perkaliannya sama seperti yang tadi di awal. Kemudian soal yang B tadi adalah A pangkat 3, gitu ya. A pangkat 3 dikurang 4A pangkat 2. 4 di sini adalah nilai skalarnya. 4A pangkat 2 ditambah A dikurang 4 I. I ini adalah matriks identitas berarti. Nah, kita lihat untuk A pangkat 3 nilainya adalah yang ini. Ya kan? 5, minus 47, 94, dan 99 yang ini. Dikurang 4A pangkat 2. A pangkat 2 berarti yang tadi, yang 7, minus 8, 16. Ini kita kalikan dengan skalar 4. Dikali dulu. Kemudian ditambah dengan A, ini matriks A. Kemudian dikurang dengan 4I atau matriks identitas. Berarti skalar 4 kita kalikan dengan matriks identitas yang ini, yang diagonal, yang elemennya khusus untuk angka 1. Ini ya. Ini kita turunkan, kemudian ini adalah hasil yang telah dikalikan dengan skalar 4. Kemudian ini adalah hasil perkalian yang kita kalikan dengan skalar 4 juga. Nah, baru kita proses ya. Jadi kita kurang dulu, kemudian ditambah, kemudian dikurang. Hasilnya adalah minus 24, minus 16, 32, dan 8. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya transpose. Kalau transpose ini merubah yang awalnya baris kita jadikan menjadi kolom. Atau yang kolom kita jadikan menjadi baris. Misalnya, ini langsung contoh ya. Nah, misalnya di sini. Untuk matriks A, kita ketahui bahwa ada 2 buah baris ya. Ada 2 buah baris, kemudian kolomnya ada 3. Kolomnya ada 3, ada 2 buah baris, kemudian kolomnya ada 3. Tentukan transpose dari matriks A. Notasinya adalah AT. Berarti A yang telah kita transpose. Nah, kita rubah yang awalnya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi yang awalnya 923 ini sebagai baris, ini kita jadikan kolom 923 di sini. Ini kalau saya tulis. Nah, ini yang awalnya baris, ini kita rubah menjadi kolom di sini. Gitu ya.
Ini adalah transpose. Kemudian, nah ini juga. Nah, yang awalnya ini ada 3 buah baris, kemudian 3 buah kolom, berarti tinggal kita rubah ya. Ini yang awalnya dia jadi baris, kita jadikan kolom, berarti 1, 2, 3 gitu. Ini 2, 5, 4. Di sini 2, 5, 4. Ini berarti jadi 3, 4, 7. Nah, ini bentuk seharusnya ya. A, T. Coba kita lihat. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya kesamaan matriks. Nah, jadi kesamaan matriks ini juga ada syarat-syarat tertentu di mana selain ukuran yang sama ya atau ordo yang sama, nilainya juga harus sama. Itu bisa kita katakan sebagai kesamaan matriks. Misalnya ya, contoh. Nah, di sini kita mau lihat matriks A, B, C ini mana yang merupakan matriks yang sama. Nah, sekarang kita lihat. Kita bandingkan dulu matriks A dengan matriks B berdasarkan ukuran atau ordo kemudian nilainya. Nah, kalau kita lihat di sini, A dengan B pada posisi pertama ini 1 untuk matriks A, kemudian matriks B posisi pertama yang adalah 3. Nah, dari awal saja kita bisa lihat bahwa nilainya itu berbeda walaupun ukurannya sama. Jadi selain ukurannya sama atau ordonya sama, nilai atau elemennya juga harus sama. Jadi ini 1, ini 3, beda ya. Kalau mau sama itu kita bisa membandingkan dengan oh ya ini. Nah, kalau tidak sama atau tidak sesuai, berarti bisa kita notasikan seperti ini ya. Jadi A tidak sama dengan B. Gitu. Kalau misalnya dia sama, contohnya A dengan C. Nah, ini sama menurut ordo dan nilai atau elemennya ya. Nah, kita lihat. Matriks A di sini 1. Matriks C di sini 1 juga. Nah, ini sama ya. Kemudian di sini 3, di sini 3. Minus 4, minus 4, 5 dengan 5. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa matriks A dengan matriks C itu nilainya adalah sama. Ya. A sama dengan B. Tuh. Kemudian, nah sudah. Kalau begitu cukup dulu untuk materi-materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.